Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati segenap para sepuhan, tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus Masjid Thoriqul Ibadah seluruh jajarannya, Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat subuh dan jamaah taklim yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur yang pertama kali haturkan Allah Subhanahu wa taala yang mana kita sekalian masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita dapat belajar. Mudah-mudahan di dalam kita belajar ini benar-benar kita mendapatkan hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita sekalian sangat-sangat mengharapkan syafaatnya waktu khusus kelak yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita membuka pasal yang menerangkan tentang al-'adlu atau keadilan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'adlu ay hadzal 'adlu utawi iki iku nangge adil. Jadi pertanyaannya, adil itu apa sih Pak? Apa yang disebut dengan adil itu? Di sini disebutkan wa utawi adil iku atawasutu gawe tengah-tengah. Bil umuri dalam biro-biro perkara wasairu lan lumaku ala wafqi syariah ing atase nyocoke syariat. Jadi apa itu yang disebut adil? Adil adalah at-tawassutu fil umur. Berbuat sesuatu itu yang tengah-tengah. Itu yang pertama. Yang kedua, wasairu fiha ala waqti syariah. Kita itu berjalan sesuai dengan ajaran syariat. Jadi berjalan sesuai dengan ajaran syariat itu disebut adil. Artinya kalau kita ingin menuntut keadilan, kita tidak boleh berjalan semau kita sendiri, tidak boleh hidup semau kita sendiri. Karena kita sering banyak menuntut adil, ingin yang adil dan lain sebagainya, sebab keadilan yang kita tuntut, maka kita juga harus paham. Yang pertama, adil itu adalah kita berada di dalam tengah-tengah suatu perkara, tidak berat sebelah. Yang kedua, kita berjalan sesuai dengan aturan syariat. Itu namanya adil. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, wa huwa nau'ani. Adil itu terbagi menjadi dua, Pak. Adil itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, al-awwalu adlul insani fi nafsihi. Yang pertama, adil itu adalah adilnya seseorang manusia fi nafsihi, terhadap dirinya sendiri. Jadi kita perlu paham, Pak Bu, kalau kita ingin keadilan, kita harus terlebih dahulu adil terhadap diri kita sendiri dulu. Kita harus berlaku adil terhadap diri kita sendiri, yaitu adlul insan fi nafsihi. Apa itu adil terhadap diri kita sendiri? Wa huwa ayasluka sabilal istiqomah. Yang disebut adil terhadap diri sendiri adalah berjalan di dalam jalan yang benar. Wa huwa utai kang jeneng adil
terhadap diri sendiri iku ayas luka yen lumaku sapa wong sabil istiqomati ing dalan kang jejeg, jalan yang tegak lurus. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita sadar manusia itu terdiri dari dua unsur. Ada jasmani, ada rohani. Jasmani kita butuh makan, jasmani kita butuh minum, jasmani kita butuh pakaian. Tapi kita harus adil karena kita bukan hanya wujud jasmani saja, Pak. Kita ada rohaninya. Rohani kita sama. Kalau jasmani kita itu butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, rohani kita juga. Jadi jangan sampai kita itu hanya memberikan makan kepada jasmani kita, jangan sampai kita memberikan minum terhadap jasmani kita saja, memberikan pakaian terhadap jasmani kita saja, sementara rohani kita tidak di rumah. Rohani kita tidak pernah diberikan makan, tidak pernah diberikan minum, tidak pernah diberikan pakaian. Itu nanti kita dituntut sebagai orang yang tidak bisa tawasud, tidak bisa berbuat adil. Karena apa? Yang kita rumah, yang kita rawat, yang kita beri makan minum cuma jasad kita saja, cuma jasmani kita saja. Padahal manusia itu disebut manusia harus ada dua unsur, harus ada jasad fisiknya, juga harus ada rohaninya. Manusia tidak akan bisa disebut manusia kalau cuma ada nyawanya saja. Begitu juga manusia tidak akan disebut manusia kalau cuma jasadnya saja. Wong nek ora ning jasade disebut roh. Roh nggak duwe jasad, apa jasad orang yang rohnya disebut mayit. Maka kita bisa komplit jadi manusia harus rohnya eneng, nyawanya eneng, yo jasadnya juga eneng. Jadi salah satu contoh kita ingin menjadi orang yang adil, yang pertama itu terhadap diri kita sendiri, yaitu dengan cara ayasluka sabilal istiqomah, kita berjalan pada jalan yang benar, memberikan keadilan kepada jasmani juga harus kepada rohani. Rohani kita butuh makan, Pak, Bu. Apa makanan rohani kita? Ya sholat contohnya, puasa, ngaji. Makanya kita mengaji setiap hari, seminggu sekali, sebulan sekali. Itu dalam rangka kita ya memberikan makan kepada rohani kita. Dalam rangka kita ingin menegakkan sabilal istiqomah tadi. Dalam rangka kita ingin berbuat adil, sehingga kita tidak hanya awal wa isi diopeni, jasad wa isi diopeni, sementara roh dibiarkan. Itu nanti kita akan zalim terhadap diri kita sendiri, karena ada yang terlupakan, yaitu tidak merawat terhadap rohani kita. Jadi sangat bersyukur sekali kalau hingga hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bisa mengerjakan sholat, masih bisa senang sedekah, masih bisa senang ngaji, walaupun musimnya dingin luar biasa ya Pak ya. Kalau tidak karena Allah, tidak karena ingin kita berbuat adil terhadap diri kita sendiri, wayang ini kan enaknya mancal kemul sih Pak, meruwel ning jero sekren jero kemul kan paling enak wayang-wayang ini kan. Tapi alhamdulillah karena kita ingin berusaha untuk berbuat adil, ya masa iya sih kita makan nggak pernah istirahat, kita pakai pakaian nggak pernah istirahat,
Kita minum juga nggak pernah istirahat. Masa iya sih ibadah harus ada istirahatnya? Artinya masa ibadah terus harus libur kan gitu. Terus kemudian asami yang kedua, adluhu ma'a ghairihi. Nah, ini kalau kita sudah bisa berbuat adil terhadap diri kita sendiri dengan cara kita ya berjalan di dalam kehidupan kita ini sesuai dengan apa yang menjadi aturan syariat, baru kemudian kita bisa menerapkan atau mau menuntut adil yang kedua. Apa yang kedua? Adluhu ma'a ghairihi. Berbuat adil terhadap orang lain. Jadi kita jangan kebalik, jangan kebalik-balik Pak, nuntut keadilan terhadap orang lain sementara kita adil terhadap diri kita sendiri saja padahal tidak pernah diperhatikan. Kalau kita sudah bisa berbuat adil terhadap diri kita sendiri, baru kemudian adluhu ma'a ghairihi, berbuat adil terhadap orang lain. Lah berbuat adil terhadap orang lain itu dibagi Pak menjadi 3. Wa huwa salah satu aqsami. Adil terhadap orang lain itu terbagi menjadi 3 macam. Terbagi menjadi berapa Bu? 3. Yang pertama adlus sultani fi ra'iyatihi. Adilnya seorang pemimpin terhadap rakyat yang dipimpinnya. Kita kadang kalau melihat pemimpin yang jadi pemikiran kita arahnya itu langsung keliwat jauh. Yang maksudnya keliwat jauh itu kita kalau ngomongin pemimpin pasti larinya itu ya presiden segala macam. Padahal Rasulullah itu mengatakan kullukum ra'i. Setiap kita itu adalah pemimpin pada level kita masing-masing. Dan itu pemimpin itu harus berbuat adil fi ra'iyatihi terhadap rakyat yang dipimpinnya. Jadi ya sesuai dengan levelnya tadi, sesuai dengan kelasnya. Ya kalau seorang presiden dia harus adil terhadap warga satu negara. Kalau seorang gubernur harus berbuat adil terhadap warga satu wilayah yang ada di provinsinya. Bupati wali kota ya harus berbuat adil sesuai terhadap rakyat yang ada di dalam kabupatennya, di dalam kotanya. Camat ya sama, sampai lurah, bahkan sampai RT ya sama. Seorang RT yang kuasanya cuma RT tok, orang setempat, ya dia harus berbuat adil terhadap warga di dalam satu RT tersebut. Kalau tidak, bahaya. Kalau tidak, pertanggungan jawabannya itu bukan hanya terhadap atasannya. Pertanggungan jawabannya itu ada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa pemimpin itu berbuat adil terhadap ra'iyah, terhadap rakyatnya? Bittiba'il maisuri, salah satunya dengan nek coro-corone bittiba'il maisuri, kelawan ngetutaken perkara kang gampang. Maksudnya ngene. Pemimpin itu ora usah gawe angel rakyate. Gak usah gawe peraturan yang memang tidak mungkin bisa dikerjakan. Jangan mempersulit. Cara gampangnya dari pemimpin di level apapun itu tidak boleh mempersulit terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Itu yang pertama. Akhirnya seorang pemimpin sultan terhadap rakyatnya, terhadap rakyatnya. Dan kemudian wa'itoi kulli dhi haqqin, memberikan setiap sesuatu yang memang menjadi haknya, haqqahu, memberikan sesuatu yang memang menjadi bagian haknya orang yang harus diberikan. Angel ora Pak hati pemimpin Pak. Mulane sesuatu itu Pak, sesuatu itu
diniatkan, tapi kira-kira corono dan rodo bahasa ilmu hati lah. Suatu itu kalau kita memang niatkan lillahi ta'ala di dalam mengerjakan suatu itu tujuannya hanya karena mengharapkan ridho Allah, Pak, ya insya Allah jalan. Tapi sesuatu itu kalau kita kerjakan itu sudah ada sedikit saja ditumpangi hawa yang namanya hawa nafsu. Contohnya kita mau jadi, ini karena kita masih membahas adilnya pimpinan, kita ingin jadi pemimpin itu sudah sedikit aja ketumpangan yang namanya hawa nafsu, itu untuk amanah itu susah, benar susah untuk menjadi pemimpin. Pemimpin di level apa saja, nggak usah yang tinggi-tinggi, pemimpin yang masjid, pemimpin yang RT, pemimpin yang perkumpulan, kayak gitu. Makanya dikatakan oleh Rasul, innamal a'malu binniyat, sahnya suatu itu tergantung dengan niat kita. Termasuk itu tadi, menjadi pimpinan itu kalau memang niatnya itu benar, ya insya Allah dibimbing ke jalan yang benar. Tapi kalau sudah ada embel-embel yang lain, dah mesti gampang dimencong, mesti gampang kita itu melenceng dari yang semestinya. Jadi di sini Bittibail Maisuri yang pertama tidak membuat sebuah aturan-aturan yang justru menjadi beban bagi masyarakatnya. Yang kedua, memberikan sesuatu kepada memang yang berhak untuk diberikan. Jangan memberikan sesuatu kepada yang bukan hak untuk menerimanya. Kemudian yang kedua, dari bagian adilnya seseorang terhadap orang lain adalah adlur ra'iyati. Nah ini kebalik, Pak, ma'as sultani. Kalau tadi adilnya pemimpin terhadap rakyatnya, yang kedua adlur ra'iyati, adilnya rakyat ma'as sultani terhadap pemimpinnya. Jadi kita di sini memang harus adil. Kita menuntut RT kita adil, ya kita masyarakatnya pun harus berbuat adil terhadap RT kita. Kita menuntut pemimpin kita, lurah kita adil, ya kita juga harus berbuat adil terhadap lurah kita. Artinya kita tidak boleh egois. Kita menuntut pemimpinnya harus adil kepada kita, tapi kita yang jadi masyarakatnya benar nggak manut aturan pemimpin kita. Itu namanya egois, tidak boleh, nggak adil. Jangan hanya menuntut orang lain berbuat baik kepada kita, sementara kita enggan untuk berbuat baik terhadap orang lain. Itu juga tidak benar. Termasuk watil midhi ma'a ustadihi, adil terhadap orang lain itu termasuk adilnya seorang murid terhadap gurunya. Watil midhi ma'a ustadihi, adilnya seorang murid terhadap gurunya. Kita kadang-kadang kan sering kayak gitu sih, Bu. Pengalaman banyak kita kadang-kadang seperti itu. Yang jadi muridnya inginnya dilajari terus sama gurunya, salah satunya. Tapi yang jadi muridnya sendiri tidak istiqomah. Salah satu contoh saja, tidak istiqomah untuk belajar kepada gurunya. Itu yang namanya nggak adil juga. Artinya kalau ingin adil ya yang jadi gurunya ya istiqomah belajar muridnya, yang jadi murid pun sama istiqomah belajar pada gurunya. Kalau yang masalah ini nggak usah juru-juru banget, karena nak juru-juru banget adilnya murid terhadap gurunya itu akan, kalau nggak bisa jadi fitnah juga, Bu. Bagi yang sudah biasa jadi gurunya itu kadang-kadang bisa jadi fitnah. Kita loncat kemudian wal waladi lan adilnya dan adilnya anak ma'awali jarihi terhadap kedua orang mereka.
Termasuk adil kita terhadap orang lain, Pak. Kita harus sadar di sini. Adilnya seorang anak terhadap kedua orang tua. Kita semua punya orang tua, gitu, ya? Ya, Pak ya. Kita semua walaupun sudah tua gini tetap punya orang tua. Kita dituntut untuk berbuat adil, Pak, kepada kedua orang tua kita. Jadi jangan cuma nuntut orang tua itu harus adil kepada kita yang jadi anaknya. Kita yang jadi anak itu dituntut untuk berbuat adil kepada orang tua kita, kepada kedua orang tua kita. Dengan cara apa? Salah satunya bil-ikhlasi ta'ati, taat kepada keduanya tapi dengan hati yang ikhlas. Apa toraku? Kita kadang-kadang orang tua kita kurang adil sedikit aja sudah muring-muring PLC nanti rawang Jawa. Aku juga lepot-lepot anaknya kan gitu kan, dan lain sebagainya. Tapi sementara kita yang jadi anaknya kadang kurang bisa berbuat adil terhadap orang tua kita. Padahal harus imbang. Orang tua punya kewajiban bersikap adil terhadap anak-anaknya. Anak juga sama punya kewajiban harus berbuat adil kepada kedua orang tuanya. Tidak boleh anak hanya menuntut keadilan orang tua sementara anak tidak bisa berbuat adil kepada orang tua. Orang tua sudah merawat kita dengan ikhlas. Di sini pun harus kita membalasnya dengan bi-ikhlasi ta'at. Dengan cara yang ikhlas kita harus taat untuk bisa berbuat baik kepada keduanya. Dengan apa yang kita bisa, Bu? Dengan apa yang kita bisa. Kebetulan yang mungkin jadi anaknya lebih mampu, ya mungkin bisa dengan kemampuan harta bendanya. Yang mungkin tidak bisa mampu dengan harta bendanya, tapi punya kemampuan dengan cara yang lain. Pokoknya dengan cara apa yang kita bisa. Ingat, siapapun kita itu ada jasa besar orang tua kita. Siapapun kita hari ini, orang tidak terlepas dari berkat jasanya juga orang tua kita. Terus kemudian yang ketiga, adil terhadap orang lain itu adalah adil insani ma'amthalihi. Kita berbuat adil terhadap sesama, bukan hanya berbuat adil kepada anak saja, bukan hanya kepada pemimpin saja, bukan hanya kepada rakyat saja, bukan cuma kepada orang tua saja, tapi termasuk kita berbuat adil terhadap sesama manusia yang lain. Ma'amthalihi. Dengan cara apa kita berbuat adil terhadap orang lain? Yang pertama, bitarkit takaburi. Kita tinggalkan perbuatan sombong. Kita tidak boleh berlaku sombong terhadap orang lain. Yang kedua, wakafil adha anhum. Tidak menyakiti orang lain. Itu namanya kita termasuk salah satu mendirikan keadilan terhadap orang lain. Itu sekilas penjelasan tentang masalah adil. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin menjadi orang yang benar-benar adil, diperhatikan kita harus berbuat adil terhadap diri sendiri. Yang pertama, yang kedua, berbuat adil terhadap orang lain. Berbuat adil terhadap orang lain. Yang ketiga, yang pertama, rakyat kepada pemimpinnya, pemimpin terhadap rakyatnya. Yang kedua, rakyat terhadap pemimpinnya, termasuk murid berbuat adil kepada gurunya, termasuk anak berbuat adil kepada orang tuanya. Kemudian yang ketiga, berbuat adil terhadap sesama. Yang terakhir di sini masuk kepada wa amal ihsan wa huwa kama fil hadis.
Bu, manusia itu ada 3 yang jadi tugas kita, Bu. Yang pertama kita harus menjaga iman, apa Bu? Iman. Yang kedua Islam. Kemudian yang ketiga ihsan. Pokoknya kita kalau ingin jadi orang yang bagus untuk orang umum kayak saya ini, orang awam umum kayak kita ini, yang pertama wis lah sing penting imane dijogo. Rukun iman sing enem kae coba jangan sampai diingkari. Iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, kepada hari akhir dan kepada qada dan qadanya Allah. Itu dijaga. Jangan sampai ada keraguan. Terus kemudian Islamnya, perintah atau syahadatnya, sholatnya, sampai yang terakhir kalau memang mampu dengan hajinya dijaga. Lah kemudian baru ihsannya. Kalau itu udah bisa dijaga udah bagus lah. Itu udah bagus untuk orang-orang awam kayak kita ini. Udah bagus. Karena di sini diterangkan menurut Rasulullah SAW antak budallaha ka'annaka tarahu. Yang disebut ihsan itu adalah kita itu beribadah kepada Allah seakan-akan ka'annaka tarahu. Seakan-akan kita itu melihat Allah. Tapi ini level yang paling tinggi, Pak, Bu. Kayaknya kayak saya sendiri cuma baru bisa ngomong kalau level ini. Kita itu beribadah kepada Allah itu ka'annaka tarahu. Seakan-akan kita itu melihat Allah. Tapi kan ini levelnya level yang sudah pakai perasaan tenan. Ya kalau tidak bisa seperti itu, maka kita harus yakin bahwasanya Allah memperhatikan kita. Jadi sampai sholat diwian, yo harus seperti itu. Sampai sholat bareng-bareng ya harus seperti itu. Nggak usah dibeda-beda ya Pak, Bu. Sampai sholat jamaah wong 10, yo kudu kaya ngono. Nah biasanya memang kaya ngono ya seperti itu yang lakoni. Nek sampean sholat kok jamaah iku kok 100, ya seperti itu, enggak usah dibeda-bedain. Sholat jamaah 100, suratane sabidis. Padahal biasanya gulu dhewe iki sering kuali kan Pak ya. Kita sering kuali. Sering kuali ngene. Kita nek sholat jamaah sedikit suratane sing pendek. Tapi mengkonek sholat jamaah wakil suratane sing dawa. Iku kuali ngono. Padahal aturan Kanjeng Nabi gak ngono, Pak. Aturan Kanjeng Nabi iku nek sholat jamaah sedikit suratane justru dawa. Nek jamaah semakin akeh suratane semakin diperpendek. Sebenarnya seperti itu sebenarnya. Cuman kita dipraktekkan kuali. Justru nak semakin akeh wonge semakin didawat-dawati. Nek sedikit semakin malah dicepetke. Padahal aslinya nek arep Kanjeng Nabi semakin sedikit wonge semakin didawatke, semakin jamaah lebih akeh semakin dipercepat. Bacaannya pun semakin diperpendek. Kayak gitu. Dan kemudian kalau kita itu di dalam suratan-suratan kan hukumnya kan sunnah, sunnah. Tetapi memang kita kalau baca suratan itu Bu, Pak, kalau sholat baik sholat berjamaah, baik jadi imam, jadi makmum, maupun kita sholat sendiri, itu yang bagus sholat atau suratan yang dibaca itu komplit. Komplitnya gini, ini lari ke fikih seperti apa ya? Komplitnya gini, sampai baca suratannya dowo, tapi baca orang tuntas. Sampai di sholat baca suratan Al-Baqarah, tapi mau separuh toh, orang kakak, orang sampai satu surat selesai. Dengan sampai baca suratan pendek sekelas kulhu, nih katam. Itu nak cara ilmu fikih, apik baca kulhu nih. Sampai suratan baca
rada kepingin-kerenan iki lah suratane bocone waqiah. Idza waqa'atil waqiah laisa liwaqtiha kadhiba. Le boco iki suratnya dawa, tapi berkali-kali 10 ayat umpamanya. Ora apal terusane. Atau bocone Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Allahu akbar ora dirampungke. Padahal suratane mah panjang, harusnya balane ning le boco gak tuntas. Iki si apik sampai baca kulo tapi dikatakan paham Bu, Pak? Ya unan sholat itu ning baca suratan itu sing apik dikatakan. Mulane nek gak iso katam sing dawa, aja baca sing dawa ndak ora katam. Bacane sing pendek-pendek wae. Nemen kan nek baca suratan wal asri ora katam. So wal asri innal insana lafi khusr illa Allahu akbar ora dirampungkan nemen. Kecuali sampai baca Yasin orang kata wajarlah ketahuan. Asal kadang orang hafal pisan. Makanya lebih baik yang suratannya pendek tapi katam selesai daripada cukup suratan sing dawa-dawa mung setunggal. Apa mana cukup ayat toh, rong ayat toh. Walaupun itu perkara sunnah. Jadi sekali lagi kembali, kalau kita tidak bisa beribadah seperti kita menyaksikan Allah, maka yakinlah bahwasanya dalam kita beribadah itu dilihat, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus mengikuti Quran, wa kafa billahi syahida. Dalam ibadah itu cukup Allah saja yang jadi saksinya. Paham ya Bu? Ya Pak ya? Cukup dalam ibadah kita itu kita pakai dalil wa kafa billahi syahida. Cukup Allah saja yang jadi saksi kita. Orang nggak melihat nggak masalah. Orang nggak menilai baik nggak masalah, karena sudah pernah tak sampaikan kan, kalau kita ngikuti penilaian orang nggak ada habisnya. Itu makanya wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang jadi saksi. Cukup Allah yang menjadi saksi kita. Dan itu dulu dipakai Rasulullah sama kayak gitu. Itu pun disampaikan dulu kepada oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Kanjeng Nabi kayak gitu. Karena Kanjeng Nabi itu cerita yang kesini itu orang nggak pada percaya, ya kata Allah wis aku wis jadi saksi. Mat emang wong ora pada percaya kalau ceritamu wis nggak usah dipikir. Cukup aku sing tadi saksi. Aman nangga Allah itu sing wis tadi saksi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mungkin untuk penyampaian saya hanya cukup itu. Kalau mau disambung tanya jawab monggo. Kalau bisa kita jawab, kalau tidak bisa kita akan bisa nanti bertanya kepada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Amin yang telah memberikan materinya pagi hari ini. Menarik sekali isinya dan padat. Silakan, mungkin ada yang belum jelas yang ingin ditanyakan seputaran materi yang disampaikan ataupun yang lainnya pun dipersilakan yang ingin bertanya. Monggo Bapak Ibu yang bertanya. Dimulai dari siapa dulu ini? Oh, Pak Yoto dulu, Pak Yoto dulu. Monggo Pak Yoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikut carane kegiatan ini pikirannya itu merasa sekedar aktif loh. Jadi metode yang berikut supaya kita ini bisa aktif terhadap jasmani rohani. Pemikirannya berikut loh. Kira-kira gambaran apa? Ya, silakan aja dulu Ustaz, nanti satu-satu. Bagaimana caranya supaya kita bisa punya pemikiran untuk bisa berbuat adil antara jasmani dan rohani kita. Ya metodenya itu tadi, kita harus gini, sekarang kita gini. Kita makan sehari berapa kali itu dibutuhkan apa enggak untuk jasmani kita? Ya itulah sebenarnya yang dibutuhkan oleh rohani. Ya. Kalau kita
sehari aja memang makan 3 kali aja itu memang sebuah sebuah kebutuhan yang memang harus, maka ya yang dibutuhkan oleh rohani, makanya kita harus tahu yang dibutuhkan rohani itu apa aja. Makan rohani itu kan ya sholat salah satunya kan, zikir, wiridan, puasa, terutama puasa wajib yang artinya memang itu tidak bisa dilanggar kan? Terus ngaji termasuk kan, itu memang hal-hal yang menjadi makanannya rohani kan. Kita bayangkan kalau kita diliburkan fisik kita sehari saja nggak usah makan jasmani kita. Nah begitupun kita harus memikirkan kepada rohani kita seperti itu. Nanti kita bayangkan seandainya kok saya itu tidak makan sehari aja, seperti apa rasa daripada badan kita. Seorang karu-karuan kan biasanya sedino ngopi ping telu ora ngopi mumet kan. Biasanya sedino mangan ping telu orang mangan jujung kuping meh ora kuat kan. Ya sebenarnya rohani kita juga seperti itu kayak gitu. Cuman kita kan anak kurang perasaan aja kan. Kurang perasaan terhadap diri kita sendiri. Nah, pikirannya yang butuh makan itu cuma fisik kita aja. Nantinya kita harus punya perhatian lah, harus punya perhatian terhadap diri kita sendiri. Kalau jasad kita harus kita perhatikan apa yang dibutuhkan, maka rohani kita sama. Karena sebisa-bisa kita yang wajib jangan sampai ditinggal, yang sunnah jangan sampai diremehkan. Sekali lagi kita upayakan yang wajib jangan sampai ditinggal, yang sunnah jangan dilakukan bagus-bagus saja. Umpama artinya apa? Kalau silaturahimnya itu tetap sesuatu yang bagus, walaupun nggak ditentukan. Cuman waktunya itu memang nggak ditentukan, nggak harus karena mau menjelang puasa. Tapi kalau nilai silaturahimnya memang tetap bagus. Nah, silaturahim kalau ditempatkan pada hal yang bagus ya lebih bagus lagi kayak gitu. Tapi ingat, silaturahim itu sendiri pada intinya adalah sesuatu yang memang sudah bagus. Diterapkan kapan saja itu bagus artinya. Tetapi kalau diterapkan pada saat-saat yang memang momennya itu bagus, ya lebih bagus lagi. Tapi nggak ada kewajiban, masalah waktunya nggak ada kewajiban, silaturahimnya ada kewajiban. Tapi penentuan waktunya yang nggak ada kewajiban. Orang mau silaturahim harus nunggu lebaran setahun sekali, nggak ada kewajiban waktunya. Tapi perbuatan silaturahimnya itu memang sesuatu yang menjadi kewajiban. Jadi kalau mau dilakukan boleh. Kalau zaman dulu memang tradisinya bagus, orang-orang kita semua sekarang sudah mulai hilang. Dulu kita kalau mau punggahan itu, mau lebaran itu kan yang muda kunjung yang tua. Itu yang sekarang hilang. Sekarang itu yang kunjungnya itu yang berjalan itu cuma kalau kita mau sunatan, mau ngantenan, mau pukutan itu kunjungan itu jalan terus. Tapi yang mau punggahan, yang muda kunjung wong tua itu sih hilang. Padahal itu adat yang benar itu yang mau dikembangkan yang itu kalau yang dapat bagusnya. Bukan masalah makanannya, perhatian orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua. Sekarang yang maju kan kunjungan hajatannya aja kan. Tradisi yang itu yang justru yang dihilangkan sekarang. Biar aku nanti kesel kok Pak, nanggaran lebaran.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Pak pertanyaannya. Kadang kita selaku pemimpin merasa adil, tapi perlu diingat gini, berbuat yang terbaik yang memang sebenarnya dia itu bisa. Jangan sampai sesuatu itu kita bisa dari pemimpin mengerjakan sesuatu itu bisa, tapi kalau nggak mampu itu tidak boleh. Tapi kalau istihad berbuat yang semampu yang memang kita paling bisa itu sampai mana? Kalau itu sudah dikerjakan ya itu memang sebatas kemampuan yang kita paling bisa. Yang tidak boleh itu sesuatu itu menjadi kewajiban